Pejuang hebat ini karena melihat anak-anak ini berjuang dengan apa ya? Kalau melihat orang sakit itu sakit kepala aja udah rasa Sudah memang rasa setengah mati ya. setengah mati ya. Apalagi anak-anak menderita kanker kadang-kadang memang tidak tega melihat mereka dalam kondisi dalam keadaan begitu. Makanya kami ini sebagai pengurus menyemangati mereka, kasih support mereka untuk tetap bersemangat gitu. Jadi mereka berjuang di dalam kesakitan ini dan puji Tuhan ada beberapa juga anak yang sudah sembuh. Selama ini belum ada dukungan juga dari Dinas Kesehatan. Kami sementara ini mencoba. Belum pernah ada? Belum pernah. Orang-orang yang tergerak, yang sudah melihat langsung bantuan kami untuk membantu anak-anak yang kena kanker dan apalagi yang tidak mampu. Banyak yang melihat hasilnya perjuangan anak-anak dan perjuangan juga semua pengurus bersama orang tua yang ada. Banyak juga yang menyumbang, mensupport kami. Dananya dari mana itu, Ibu? Dari donatur-donatur yang donasi yang orang-orang yang itu yang saya bilang tadi, mereka tahu perjuangan kita untuk membantu anak-anak. Mereka setiap bulan ada yang donatur tetap, gitu. Tapi dari pemerintah belum ada, dari yang lain-lain belum ada. Uang kami sendiri yang keluar dari awal. Kalau untuk program, kita memang sudah merencanakan dari awal untuk mengadakan sosial ini, tetapi belum tersalurkan sekarang karena kendalanya anggaran yang menipis. Anggaran terbatas. Anggaran terbatas dan dukungan juga dari pemerintah selama ini ya kayaknya belum ada ya. Jadi kerinduan kami untuk turun ke lapangan juga sangat besar. Kalau sekarang ada 5, sebenarnya 6, tapi satu lagi setiap 3 bulan udah memasuki survive. Kita menyediakan guru juga yang mengajar di rumah singgah. Tetapi kebanyakan mereka pulang karena ada yang sudah SMP, ada yang mamanya meninggal, papanya sudah tidak ada lagi, sudah tidak tahu kemana, yang merawat neneknya bersama tetenya, opa oma. Nah, opanya ini nelayan. Jadi omanya ini membantu di rumah. Jadi mau tidak mau mereka harus pulang. Tetapi begitu jadwal di rumah sakit untuk kemo atau untuk lab, mereka harus singgah ke rumah singgah. Dan melihat berapa hari kalau anak ini kondisinya bagus, baru dipulangkan. Semua gratis, makan gratis, susu, pamper semua disediakan di yayasan. Jadi orang tua hanya fokus untuk anak-anak bisa sembuh. Mereka fokus untuk anak-anak saja. Tidak ada tuntutan lain dari yayasan. Yang penting mereka aturannya harus ikut dari 0 sampai 17 tahun, itu yang kami bantu. Baik. Dari awal itu, sebelum ada yayasan ini, kami sudah membantu, saya pribadi ya, saya mensupport anak-anak yang ada menderita penyakit ini, penyakit kanker, dan sudah sekian tahun mereka itu ada 5 anak sembuh. Yang tahun berapa tahun lalu itu. Sampai sekarang mereka masih suka bergabung dengan Yayasan Kanker Anak Pejuang Hebat Sulawesi Utara. Karena mereka melihat perjuangan saya pribadi juga ya. Saya seorang ibu. Jadi untuk mendekati anak-anak ini perlu kasih sayang, perlu perhatian yang khusus. Saya anggap anak-anak ini anak-anak saya sendiri. Jadi dengan bantuan semangat ini, perhatian ini, mereka bisa sembuh. Itu ada kalau tidak salah 5 anak ya. Ada yang sudah kawin, 6 anak ya. Mereka sudah sembuh dan ada yang sudah kawin. Itu sejak 2006. Dan kalau untuk Yayasan Kanker Anak Pejuang Hebat saat ini, mereka itu ada yang sudah mau masuk survei itu dari Gorontalo.
Dia tinggal lab berapa kali sudah sembuh. Terus yang satu sudah pulang di Talaut tapi tidak ada kabar lagi. Tapi sudah sembuh? Sudah sembuh. Tidak ada kabar lagi. Baru yang ini dari Pinili. Pinili tinggal survive lagi. Tinggal lab berapa 2 atau 3 bulan sekali. Datang di rumah singgah pendaftaran dan ikuti aturan. Caranya gimana itu? Kira-kira biar masyarakat bisa tahu. Datang di rumah singgah, bawa hasil pemeriksaan dari dokter menyatakan bahwa dia positif kanker dan mengisi formulir itu, nama anak, orang tua, alamat tinggal di mana. Jadi kanker apa? Nah, di situ kalau dia bisa tinggal kapanpun selama pengobatan disilahkan. Oh ya? Ya. Bisa tinggal sampai di rumah singgah ya. sampai sembuh. Oke. Makanya kami di rumah singgah itu yang lalu memang ada koordinatornya. Karena koordinator ini tugasnya mencatat semua pasien-pasien yang ada dan jadwal pengobatan dia harus telepon. Anak mau berobat tanggal sekian, jangan lupa ya. Gitu. Jadi mereka datang dari kampung untuk melanjutkan pengobatan. Oke. Jadi selalu diingatkan oleh koordinator. Baik. Kanal